karena dia masih diam, aku ngomong lagi. Tante bercanda nih, gak lucu. Pas saya bilang gitu, dia berbalik perlahan ke arah saya. Nah, pergerakannya tuh sumpah itu tuh kayak slow motion banget. Baru saja setengah mukanya terlihat, di mana bola matanya itu hitam dan mukanya putih kayak ditemplok terigu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 575. Selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon. Yo. Absen dulu, sehat selalu semuanya, rezekinya lancar, war. Amin. Nah, ini balik lagi nih ke kami berdua ya di podcast Malam Kliwon. Ada Bimo dan Danu. Jadi buat teman Kliwon yang masih bingung nih, kok sekarang tayangnya di Spotify tuh isinya video YouTube semua. Jadi sebenarnya memang konten di Spotify dan YouTube sama gitu guys. Sama. Senin, Rabu, Jumat tayangnya. Nah, yang kita berdua biasanya tiap Jumat. Betul. Biar nggak ada kebingungan lagi nih. Terus juga gue yakin banyak penonton baru. Oh pasti, salam kenal. Nah, tak kenal. Iya, banyak penonton baru gitu ya. Dari kemarin gue ngeliat di kolom komen, ini hostnya ketawa mulu. Lah, karena emang begitu. Itu kita kan memang ini bergenre fun horror gitu ya. Jadi bisa kok ternyata menikmati konten horor dengan cara begini. Betul. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, terserah kalian. Ya nggak apa-apa lah. Ada cerita apa minggu ini? Nggak ada lagi, gue kerja mulu gue. Nggak ada cerita apa-apa. Oke. Kerja. Hah? Bangun kerja. Lukman Palestin. Shout out buat Lukman Palestin. Kalau mau gaya kerja, jangan malas kerja. Ayo bangun. Lu cari sendiri dah tuh Lukman Palestin. Sangat inspiratif. Oke deh. Oke. Kita akan bawain ya. sebuah cerita kiriman dari teman Kliwon. Ini gue nggak tahu ya dia cowok atau cewek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bro Bimo, Bro Danu dan teman Kliwon. Panggil aja saya Di. Saya pertama kali lihat podcast Malam Kliwon tuh di YouTube. Dari situ lalu saya maraton dengerin yang ada di Spotify. Nih, saya akan menceritakan tentang pengalaman saya saat indera keenam saya dibuka oleh kakak angkat. Oh. Nah, ini sebelum ke inti cerita, saya mau cerita sedikit tentang diri saya. Saya ini adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Dari keluarga ayah saya berdarah Tionghoa dari Kalimantan Barat, dan ibu saya ini berdarah Jawa Timur. Kami hidup di kota Tangerang sejak saya berumur 4 bulan. Tepatnya di komplek pegawai negeri yang ada di sekitaran Karawaci. Ini dekat dengan Supermall Karawaci Tangerang. Di tahun 2015, saya tinggal berbeda gang dengan keluarga saya karena saya ingin mencoba hidup mandiri. Saya tinggal di kontrakan yang hanya saya yang jadi penyewa. Pemilik kontrakannya ini kenal erat dengan orang tua saya. Kontrakan saya ini berada di sebelah rumah pemilik kontrakan. Kontrakan itu dulunya bekas gudang yang ada di lantai 2. Tangganya pun lokasinya berada di luar. Jadi kalau ke kontrakan saya, setelah dari pagar, jalan lurus sampai ada tangga di kanan, kemudian naik tangga, dan sampailah di teras kontrakan. Pemilik kontrakan itu adalah seorang ibu-ibu. Sebut aja namanya Ibu Ayu. Karena keinginan saya yang sangat besar untuk menjaga keluarga dari gangguan makhluk gaib, kakak angkat saya membantu saya untuk membuka mata ketiga saya. Kakak angkat saya ini dulunya tinggal ngontrak dekat rumah keluarga dan diangkat anak oleh kedua orang tua saya. Sekarang beliau tinggal bersama suami dan keluarga kecilnya di perumahan yang dekat jalan tol. Masih satu kelurahan lah sama saya.
Pada hari Minggu sekitar jam 10 pagi, saya BBM-an sama beliau dan mengatakan jika saya ingin membuka mata batin saya harus berada di rumah keluarga agar lebih mudah dibantu untuk dibuka gitu. Nah, ini sebagai info ya. Saya ini dibuka mata batin secara jarak jauh oleh beliau. Beliau menyuruh saya untuk berwudu. Setelah itu saya diminta untuk duduk bersila di kamar adik saya dan fokus membaca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas masing-masing sebanyak 3 kali. Lalu dilanjutkan dengan membaca ayat kursi sebanyak 7 kali dengan memejamkan mata. Pada saat saya membaca ayat kursi dengan mata terpejam dan fokus pada tujuan saya untuk membuka mata batin, saya merasa ada tangan yang datang ke arah saya. Dan punggung saya terasa hangat karena terelus tangan tersebut. Tidak lama kemudian ada chat BBM masuk dari kakak angkat saya yang mengatakan bahwa proses pembukaan ini sudah selesai. Efek dari pembukaan mata batin ini adalah terasa lemas di persendian dan mengantuk. Familiar sekali nih efek ini nih. Saya diminta untuk kembali ke kontrakan karena kata beliau ada yang mau kenalan. Selama berjalan kaki kembali ke kontrakan, saya semakin merasa lemas, seperti habis berlari jogging nonstop dari pagi sampai siang. Jarak kontrakan dengan rumah tuh gak jauh, tapi entah kenapa berasa lama sampainya. Ditambah lagi saya merasa mual pada saat melewati lapangan dan lahan kosong. Bagi para indigo mungkin paham kalau di tempat yang banyak makhluk goib, kadang merasakan mual namun gak sampai muntah. Dan selama di perjalanan itu pula saya diminta untuk tetap membaca Al-Fatihah tanpa putus dalam hati. Sesampainya di kontrakan, saya merebahkan badan di kursi dan tetap membaca Al-Fatihah hingga tertidur pulas. Lalu bangun di jam 2 siang. Setelah bangun, saya langsung melaksanakan sholat zuhur. Di hari itu saya mendapatkan tambahan dari kakak angkat saya untuk melatih fokus dan rajin beribadah, juga berzikir, agar semakin tajam indera keenam saya. Iya, setelah dibuka saya ternyata masih belum bisa ngelihat mereka, namun jadi lebih bisa merasakannya. Beberapa hari kemudian sepulang saya kerja, saya mencium bau minyak tanah di kontrakan saya. Padahal saya nggak punya minyak tanah, bahkan ibu A pun juga nggak punya minyak tanah sama sekali. Hal ini mengherankan dan saya menghubungi kakak angkat saya buat nanya. Beliau mengatakan bahwa nanti malam ba'da Isya saya harus langsung tidur. Setelah ba'da Isya, saya merebahkan diri di kasur untuk tidur dan memposisikan badan saya menghadap kanan. Anehnya, kipas angin tidak terasa anginnya sama sekali. Dan badan saya tuh keringetan. Posisi badan pun seakan menolak berpindah ke kiri dan terasa kaku. Sambil BBM-an, kakak angkat saya mengatakan bahwa ada tamu yang mau datang dan nanti akan beliau temani untuk bicara. Lalu saya membaca ayat kursi hingga terlelap. Di tidur saya itu, saya nggak tidur. Saya melakukan astral projection atau bahasa kearifan lokalnya ngerogoh sukmo. Jadi sukma saya ini ditarik oleh kakak angkat saya untuk bisa ngerogoh sukmo. Di saat itu saya heran melihat tubuh saya terbaring, lalu lama-kelamaan seperti menghilang. Namun saya nggak khawatir. Di ruangan kamar saya itu juga, saya melihat ada 2 sosok teman kecil saya yang berprofesi sebagai polisi. Namun mereka diam, nggak bicara sama sekali. Hanya kakak angkat saya yang berinteraksi dengan saya. Tidak lama saya merasa ada sekelebat bayangan yang melewati jendela, lalu pintu kamar saya terbuka lebar dengan sendirinya. Bayangan-bayangan tersebut masuk ke kamar saya. Mereka pun berbentuk. Mereka semua adalah perempuan karena dilihat dari tubuh mereka.
Pakaian mereka seperti Dewi Kayangan yang ada di serial Kerasakti zaman dulu. Nah, yang lebih mengejutkan, wajah dan kepala mereka tuh bukan manusia. Kepala mereka ada yang berbentuk kepala ular, kuda, harimau, kambing, dan hewan-hewan lain yang merepresentasikan shio di zodiak Tionghoa. Mereka berjabat tangan dengan saya, lalu mereka berpamitan pergi, ngilang entah kemana, dan pintu pun tertutup rapat kembali. Lalu saya melihat keliling kamar saya, nggak ada lagi tuh 2 teman saya. Yang ada hanya kakak angkat yang nyuruh saya untuk kembali ke badan. Saya pun tersadar dan baju yang saya kenakan basah kuyup karena keringat. Badan tuh terasa enteng dan angin dari kipas tuh terasa sejuk. Bau minyak tanah juga udah gak lagi tercium. Saya pun melihat jam di HP saya dan jam menunjukkan masih jam 8 malam. Saya ngechat kakak saya untuk bertanya macam-macam tentang apa yang baru terjadi. Beliau berkata bahwa 2 teman saya yang tadi itu bukanlah teman, melainkan penghuni kamar yang aslinya berwujud kakek-kakek namun baik. Dan satu lagi adalah jin penjaga lingkungan rumah si Ibu A. Mereka sebagai pelindung saya selama saya ngerogoh sukmo. Ke-12 bayangan tersebut perwakilan dari jin yang kebetulan lewat dan memberikan selamat, serta berkenalan dengan saya karena udah ngebuka mata batin gitu katanya. Tubuh asli saya selama ngerogoh sukmo itu disembunyikan 2 penjaga tersebut karena khawatir ada jin jahat yang menyelinap di rombongan bayangan jin tadi. Saya pun diberitahu kalau ada yang jaga saya dari lahir, masih leluhur dari keluarga ayah. Yang menjaga saya di masa hidupnya tuh mengabdi pada kekaisaran di Tiongkok dulu, dan masih ada hubungan saudara dengan keluarga kaisar di zamannya. Si penjaga ini menggunakan baju perang dengan golok berwarna emas. Pada saat mengetik bagian ini, saya merasakan penjaga saya juga berdiri nih di belakang. Beliau juga yang masih membatasi mata batin saya sampai saat ini, karena menurutnya saya masih harus terus berlatih. Demikian pengalaman pertama saya saat mata batin saya dibuka. Terima kasih sudah membacakan ceritanya. Sukses dan jaya terus untuk podcast Malam Kliwon ya. Amin. Sehat selalu dan sukses untuk kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini baru pernah denger nih gue nih. Kalau rogo sukmo bisa diumpetin atau diselamatin gitu. Dijagain dengan cara diumpetin gitu sama si 2 penjaga tadi. Gak jadi rogo sukmo dong berarti. Kenapa? Kalau diumpetin lalu lebih bahaya. Loh, ini aku di mana? Kan dia rogo sukmo jadi ke dimensi lain. Naik, cut itu. Nah, diumpetinnya di dimensi mana? Mana ya? Iya kan? Gak tahu juga ya. Kalau dipikir ini mungkin, aja gitu. Mungkin diumpetin dari pandangan makhluk goib yang lain gitu. Itu. Kayak ditutupin gitu. Cuma jadi kan ginian ya gimana ya? Di nalarnya susah ya. Jadi kayak lo menyelam di dalam sebuah kapsul yang hewan-hewan tidak bisa melihat hewan-hewan laut. Kalau lo nyelam biasa kan lo kelihatan. Nah ini kayak di kapsul berwarna biru gitu. Diumpetin. Tapi gue baru tahu deh praktek pembukaan mata batin itu dilakukan dari jarak jauh. Bisa ya ternyata ya. Gue pikir tuh harus physical gitu, harus disentuh. Bisa kan gitu kan? Iya. Di set gitu jidatnya atau punggungnya. Jorokin. Goblok. Wayo lo. Terus tiba-tiba dia merasakan ada tangan dan punggungnya dielus gitu. Pengobatan dari jarak jauh bisa. Bisa ya? Bisa. Yang di TikTok. Fuh. Lagi di Rukiah. Ada yang ngasih gift. Lucu banget itu. Ya, ada topi cowboy. Pasiennya jadi ketawa.
Itu banyak banget video lucunya cuy. Pengobatan jarak jauh itu. Gue ngeliat si siapa sih namanya? Pokoknya si cewek itu lah, ibu-ibu itu lagi. Yang satu lagi kesurupan gitu loh. Abang-abang nggak pakai baju gitu. Ini sih GoFood. Oh ya. Ngambil GoFood. Lah sadar. Gimana sih? Di situ ternyata pinpointnya. Lucu banget. Bisa. Punten GoFood. GoFood. Oh ya. Apaan? Sadar. Asli bro, lucu banget itu. Aduh. Gue pikir apa ya, ini settingan sengaja ya buat naikin traffic gitu. Bisa jadi si ya. ibu ini sebenarnya emang gak sakti. Soalnya Iya. kan dia sambil live kan. Bener. Yang dicari ya gift gitu. Bahaya tapi. Emang apa? Oh sambil live cuman jadi bercandaan. Kalau diseriusin sama yang Asli jago. Asli jago. Iya, itu yang kita cari malah. Iya, jepat langsung di live jepat. Bu, koneksinya Bu. Udah diem aja. Itu epic sih. Lagi jembur dikasih gift. Tling. Lucu banget itu. Wah. Hitam. Akhirnya ketawa pasiennya kan. Ketawa, semuanya ketawa. Gimana? Kayak ini, biasanya tuh banyak yang kesurupan tuh jaranan. Ya kan? Ada yang dipanggil temennya. Iya. Weh, langsung sadar. Nah, semalam gua ngeliat lagi jaranan gitu-gitu, kesurupan. Dikasih kertas yang panjang gitu tau kan lu. Sama orang yang nonton, kasih kertas digigit kan. Tah. Dikunyah, pas mau nelen. Terus sadar. Ketawa. Ada aja ya. Ini nggak ada di Eropa nih hiburan-hiburan begini. Cuma Waduh. di Indonesia sih. Kalau lagi jaranan gitu jagoan gua adalah ada 3. Yang pertama itu adalah artis mulet. Yang kedua adalah Dora. Dora tuh yang mana? Ada temennya artis mulet le. Artis mulet siapa sih? Ada lo lihat di Facebook. Kalau di YouTube juga ada artis mulet gitu. Sama yang ketiga Teguh Cilik. Teguh Cilik tuh yang Ada oh, juga. yang ini ya, yang ngencas itu kan? Bukan anjir. Itu bukan. Bukan. Yang mundur-mundur. Iya. Oh iya tahu. Gitu. Artis mulet gue baru denger. Ada. Lu search aja artis mulet, langsung keluar di YouTube. Di insert. Iya, di insert. Ada, pengen ketemu gua. Beneran ada kesehariannya menyenangkan ngelihat kesehariannya gitu. Oh ini nih. Iya kan? Nah, ada kan? Oh iya gue tahu. Iya gue tahu nih mukanya yang ini. Iya. Nih, mukanya kenceng gitu kan kotak. Iya. Dora, coba search Dora. Anjir. Dora dan artis mulet gitu. Ada loh di Eropa gini-gini tuh. Dora dan artis mulet. Ada. Jadi teman Kliwon sambil nge-search kenapa dia dipanggil Dora. Wah goblok. Mukanya kayak Dora anjir. Iya kan? Kenapa dipanggil Dora? Mukanya lebam gini. Kayak Dora. Iya. Dora. Nah mereka Ini yang gue like ya, itu punya pawang le, namanya Lukman. sebuah universe dari jaranan. Lah kan tontonan gue setiap malam begitu. Sangat insightful. Iya. Lukman, artis mulet dan Dora. Kadang mereka berkonflik le. Kenapa Lukman sekarang megangnya Dora bukan artis mulet gitu? Dia orang Jawa Timur ya? Bukan. Nggak tahu. Unik banget orang. Di sana lah. Ntar gue cari deh yang itu yang makan Di kertas. Lampung kalau nggak salah. Kalau si siapa? Lukman Cilik, Teguh Cilik Teguh Cilik itu di Jawa Tengah. Koreksi kalau salah tapi bener dah. Oke, kita lanjut. Berikutnya kita mau baca ini dulu guys. Halo Kak Bimo dan Kak Danu, mohon nama saya tidak bisa disebutkan. Saya adalah pendengar PMK sebulanan ini. PMK selalu saya dengarkan ketika lembur. Sampai-sampai saya doktrin juga suami saya untuk dengerin. Wah mantap, keren. Terima kasih MLM.
Saya akan bercerita tentang pengalaman horor yang pernah saya alami sewaktu saya masih bocil. Jadi kejadian ini terjadi sekitar tahun 2002, yang mana pada waktu itu saya masih kelas 3 SD. Oke, sebelum kita ke inti ceritanya, saya akan jelasin dulu nih. Kalau saya nih tinggal di Ambon pada saat itu, di tahun 2022 ya. 2002, sorry. Yang mana suasana di kota Ambon itu masih pasca kerusuhan 99. Akibat kerusuhan itu, rumah-rumah di kota Ambon itu hampir semuanya rusak. Dibakar, diratakan, dan lain-lain. Penduduk Ambon lari kocar-kacir, kebanyakan pulang kampung. Dan ada juga yang pindah keluar pulau seperti Jakarta, Surabaya, Makassar, dan lain-lain. Kami sekeluarga pernah tinggal antara tahun 99 sampai 2002 awal, di mana saya menjalani kelas 1 SD dan 2 SD di kampung ayah saya. Jadi di Pulau Ambon itu memang ada daerah kota dan daerah kampung adat, di mana di situ tidak terjadi konflik kerusuhan. Jadi pengandaiannya itu, walaupun kamu orang Ambon, tapi kamu pasti punya kampung sendiri. Dan itu bisa dilihat juga dari marga. Balik ke ceritanya. Jadi tahun 2002 kami balik ke kota karena mengingat pada saat itu ibu saya harus masuk kantor seperti biasa. Karena kalau ngantornya dari kampung itu bisa memakan waktu 1 jam perjalanan. Akhirnya kami memutuskan untuk pindah balik ke kota. Tentu saja masih dengan perasaan takut. Karena sebenarnya di Ambon masih dalam suasana gampang terjadi kekacauan. Karena hawa-hawa 99 itu yang masih ada. Nah, jadi kami ini pindah balik ke sebuah perumahan yang notabene-nya dulu kami juga pernah tinggal di situ. Jadi kami sebelum kerusuhan tinggal di blok 2, tapi rumah kami itu dibakar, jadi tidak bisa ditinggali. Nah, jadilah kami menyewa rumah orang yang ada di blok 2. Rumahnya itu masih utuh, hanya saja perlu diganti gentengnya. Jadi kami tinggal di situ agar dekat dengan kantor mama saya dan rumah kami yang sementara proses diperbaiki juga. Jadi pada saat itu Ambon sering sekali mati lampu. Saya ingat pada saat itu mati lampunya tuh digilir. Misalnya malam ini wilayah A mati lampu, besoknya wilayah B. Begitu dan seterusnya. Nah, pas kejadian, kebetulan ada pekerja di rumah kami yang sedang memperbaiki genteng dan ngebor air. Jadi air di situ bisa dibor pakai mesin karena perumahan itu dekat dengan sungai dan rawa. Dan pekerjaannya saat itu dilakukan sampai malam sehabis isya. Karena kami lupa saat itu giliran kami mati lampu, akhirnya pekerja disuruh istirahat oleh papa saya. Dan mama saya bilang, kayaknya ngopi aja dulu ya. Jadi saya disuruh beli kopi saset di kios yang jaraknya itu sekitar 7 rumah dari rumah kami. Sebagai bocil, saat itu tentu saja saya tidak terlalu memperdulikan hal-hal yang mistis. Yang ada dalam pikiran saya cuma beli kopi, terus bisa sekalian jajan deh di warung atau di kios. Jadi saya jalan sambil bersenandung gitu, di jalanan yang gelap karena mati lampu dan hanya diterangi oleh cahaya bulan. Saat itu saya jalan lurus menuju tokonya, tapi di saat sampai rumah keempat, saya merasa ada orang yang duduk di depan rumah itu. FYI, rumah ini tuh ada juga yang ngontrak, tapi mereka sering pulang kampung. Jadi rumahnya cuma ditempati pas hari kerja aja. Bahkan kadang sebulanan mereka gak datang. Jadi wanita ini, dia tuh duduknya menghadap ke kios. Tentu saja dia terlihat oleh ujung mata saya. Kan pasti ngerasa ya kalau ada orang duduk di samping kalau kita jalan. Nah, karena dia menghadap kios, wajahnya itu tidak terlihat jelas. Saya berbalik ke arahnya dan saya tanya nih, "Mbak, ngapain di situ? Sudah malam ih." Genit juga.
Anak 3 tahun, kelas 3 SD. Atau penasaran mungkin. Dia hanya diam gak bersuara. Wajahnya terlihat dari samping itu putih. Rambutnya yang keriting tergerai panjang sampai bokong. Bajunya warna merah dan ada renda di ujung-ujung baju. Gambarannya kayak gaun zaman dulu lah. Gaunnya itu gak panjang, cuma sampai lutut. Karena dia diam, saya tanya lagi. Mbak, gelap di situ. Dibilangin gak jawab. Dia masih diam. Dan kali ini dia menyisir rambutnya menggunakan tangan, sambil mengayun-ngayunkan kakinya yang tergantung di kursi taman. Jarak wanita itu dengan tempat saya berdiri kurang lebih cuma 3 meter. Dan taman rumah ini gak memiliki pagar. Ya karena tadi itu yang saya bilang, ini juga rumah kontrakan bekas orang yang lari dari Ambon. Jadi pasti ada sedikit rusak. Karena saya pikir ini penghuni rumah, saya memberanikan diri menegur wanita itu lagi. Tante, ngapain di situ? Wanita itu diam lagi. Tapi kali ini tersenyum. Senyumannya terlihat dari samping. Tapi karena dia masih diam, aku ngomong lagi. Tante bercanda nih, gak lucu. Pas saya bilang gitu, dia berbalik perlahan ke arah saya. Nah, pergerakannya tuh sumpah itu tuh kayak slow motion banget. Di situ saya mulai merasakan bulu kuduk saya merinding dan kepala saya besar. Rasanya tuh ini berarti iya. Darah itu naik kepala. Benar. Lalu hawa panas merasuk ke punggung belakang saya. Yang ada di dalam hati saya, maaf waktu itu ya, anjing ini setan gitu. Baru saja setengah mukanya terlihat, di mana bola matanya itu hitam dan mukanya putih kayak ditemplok terigu. Saya langsung lari sekencang-kencangnya sambil membaca ayat-ayat suci Al-Quran di dalam hati. Sampai-sampai saya masuk selokan kios karena lari ketakutan. Sepulangnya saya tidak lewat situ lagi. Saya langsung lewat jalan lain yang lebih jauh tapi ramai dengan bapak-bapak yang lagi nongkrong. Akhirnya sampai rumah saya cerita ke papa saya. Dan papa saya bilang itu mungkin jin penunggu rumah yang sudah terlalu lama kosong. FYI, masih ada puluhan rumah di blok 2 itu yang kosong. Dan pada saat saya kelas 3-6 SD itu, setiap ada orang yang nempatin satu rumah, pasti ada kejadian mistis yang terjadi. Jin raksasa lah, jin laki-laki lah. Bahkan ada juga yang pernah kesurupan. Pokoknya itu selalu terjadi setiap kali ada yang mau nempatin rumah di situ. Entah ngontrak atau beli rumahnya dari pemilik lama. Pas saya SMP, rumah itu sudah jadi tempat ngaji. Kayak tempat pendidikan Al-Quran lah buat anak-anak. Jadi mungkin setannya sudah minggat kali ya. Segitu dulu ceritanya, maaf kalau kurang panjang. Next saya akan cerita lagi pengalaman mistis saya yang kebanyakan terjadi di kampung ayah saya. Sukses selalu PMK. Amin. Thank you. Kalau itu jin hitam. Dincil panik. Dincil panik. Lupa dia kalau ada orang di situ. Dia juga panik. Tadi cowok apa cewek sih yang cerita? Dia namanya siapa tadi? Kalau dari namanya sih cowok ya. Kalau dari namanya, bentar nih gue baca lagi nih. Nggak disebutkan. Disebutin ya. Sorry, itu tadi cerita yang sebelumnya. Yang nggak jadi. Yang nggak jadi. Iya. Wah, ini di kota tersebut di tahun-tahun segitu ya, masih pasca konflik, masih anget banget berarti ya. Kebayang mencekamnya gitu. Ya benar. Iya kan. Aduh. Dan benar banyak rumah yang akhirnya kosong ya, karena pada eksodus ninggalin kota itu. Pada balik ke kampung, pindah. Pokoknya evakuasi lah. Lu kalau lihat di YouTube juga kapal-kapal tuh penuh gitu pada cabut. Ya. Dan ternyata satu komplek, satu area itu jadi angker ya. Jadi angker. Ya, betul.
Tadi tuh gue udah menyiapkan mental kalau yang muncul nih kayaknya ada kaitannya sama konflik nih. Kayak yang sebelumnya kan gitu ya. Oh ternyata enggak, noni-noni aja gitu. Iya. Tapi akhirnya saya sudah pernah ke Tugu Perdamaian. Peace. Apa Tugu nama Perdamaian. ininya? Nama tugunya? Lupa gua. Bukan Pelagandong. Di itu tuh yang Gong. Gong Perdamaian. Gitu. Wah iya, semoga damai menyertai kita semua. Amin, ya. amin. Oke, teman Oke. Kliwon, terima kasih yang sudah berbagi cerita. Dan buat kamu yang pengen cerita bareng PMK, jadi narsum gitu di perbincangan, Yes sir. silahkan langsung klik link di bio, di description ya. Kok di bio sih? Di description video ini. Nah, ya kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah. Dadah.